Orang yang mendapatkan komisi, reward, dan lain-lain berdasarkan kinerja, performance. Kalau yang profesional, mereka tahu bahwa nggak semua orang cocok dengan produknya, dan nggak semua orang cocok dengan bisnis network marketing. Kalau kita berbicara tentang industri network marketing, nggak ada habis-habisnya loh. Ada banyak yang bisa kita diskusikan, ada banyak hal yang bisa kita bicarakan. Dan kemarin itu saya mendapatkan banyak pertanyaan dari teman-teman, kenapa sih sebenarnya banyak sekali orang umum tidak terlalu suka dengan model bisnis seperti network marketing, dan banyak orang yang tidak percaya. Ada beberapa hal yang saya akan bahas, tapi banyak sekali ya. Saya dapat ada puluhan, mungkin ratusan dari teman-teman di komunitas ELP, komunitas yang saya bimbing. Tapi mungkin kali ini, di video ini saya akan bahas 3 hal yang menurut saya sangat penting. Dan ini bisa menjadi edukasi buat teman-teman yang sedang berjuang di lapangan, ataupun bisa menjadi salah satu perspektif buat Anda apakah Anda merasa cocok di bisnis ini ataupun enggak. Nah, yang pertama yang sering sekali ditanyakan oleh orang pada umumnya adalah bahwa industri ini atau bisnis network marketing ini hanya menguntungkan orang yang di atas-atas saja. Nah, sebelum kita bahas apakah itu betul atau enggak, saya pengen tahu dulu. Saya mau kasih tahu dulu sama teman-teman bahwa yang menguntungkan di atas-atas itu maksudnya apa dulu. Di industri network marketing itu memang ada sistem, kalau di dalam teman-teman leader pasti tahu ya, yang disebut dengan genealogy. Setiap orang bergabung, taruh di atas, taruh di bawah, taruh di bawah. Nah, inilah yang sering disebut dengan selalu menguntungkan yang di atas gitu. Tetapi pada realitanya sebenarnya itu nggak benar gitu. Karena banyak juga orang yang dia mengambil keputusan untuk pertama sekali join, tapi pada akhirnya mungkin 1 tahun, 2 tahun dia juga nggak mendapatkan apa-apa. Kenapa? Karena itu jelas sekali ya, network marketing kan mendistribusikan produk dan jasa dengan word of mouth atau membangun jalur distribusi. Tentunya di sini orang yang akan dibayar, orang yang mendapatkan komisi, reward, dan lain-lain berdasarkan kinerja, berdasarkan performance. Artinya mau Anda pertama sekali pun bergabung, kalau Anda tidak bekerja, tidak ada performance, tidak mengupgrade diri, ya sama aja Anda nggak dapat apa-apa. Saya yakin teman-teman yang menonton YouTube ini, Anda pasti setuju karena mungkin di perusahaan Anda juga melihat banyak orang yang mungkin dibilang orang pertama-tama sekali join di perusahaan tersebut, ya bisa aja dia gagal dan nggak mendapatkan apa-apa. Karena memang tidak seperti itu. Tetapi satu hal lagi, ada juga orang yang ketika ada perusahaan network marketing baru berdiri, dia mengambil posisi terlebih dahulu, dan dengan kemampuan dia, dengan skill dia bisa membangun jaringan, dia bisa membangun tim dan menciptakan penjualan yang besar, sehingga dia berhasil. Jadi artinya tidak fair juga kalau dibilang siapa yang terlebih dahulu join, dia pasti diuntungkan. Tetapi ya ini dari kacamata saya ya teman-teman yang berkecimpung di industri ini ya sudah cukup lama gitu. Tetapi kalau kita mau ngambil contoh juga untuk di bisnis konvensional, di satu perusahaan konvensional, Anda bisa lihat jenjangnya teman-teman. Dimulai dari karyawan, manajer, ya, supervisor dulu, manajer, CEO, bahkan owner. Semua karyawan ataupun karyawan lah, employee yang bisa kita sebut ya, semua kan bekerja untuk perusahaan. Sudah pasti kalau Anda bekerja, digaji, dan Anda menukar waktu Anda atau tenaga Anda, dan Anda akan dibayar sejumlah gaji setiap bulannya, ya udah pasti itu menguntungkan yang punya perusahaan. Itu sudah pasti kan. Nggak mungkin menguntungkan Anda, tetapi berapa gaji yang Anda terima itu tergantung dari jabatan Anda. Jadi nggak fair juga kalau kita bilang menguntungkan ya, hanya yang di atas saja. Karena ya kalau di network marketing, sekali lagi saya bilang, ini Anda akan mendapatkan komisi berdasarkan kinerja dan performance Anda secara pribadi ataupun secara teamwork. Jadi Anda akan mendapatkan lebih dari itu. Karena area di network marketing ini kan rata, teman-teman. Dia tidak melihat kamu misalkan profesinya apa. Misalkan kamu tamatan S2, S3, atau kamu orang biasa. Karena sistemnya ya semua orang sama. Harga produk yang dijual juga sama. Jadi ya saya mau ngasih tahu sama Anda bahwa ya itu menurut saya sih mitos gitu loh. Atau bisa jadi itu hanya sekedar alasan prospek Anda saja ketika dia
ya tidak tertarik dengan industri ini, tidak tertarik dengan bisnis ini. Nah, itu yang pertama ya teman-teman ya. Yang kedua yang sering juga saya yakin teman-teman sering temukan ya, alasan-alasan atau pertanyaan-pertanyaan dari prospek Anda adalah banyak orang nggak suka sama industri ini karena cara distributornya itu knowing atau bikin nggak nyaman gitu. Ya, itu tergantung dari ya person masing-masing gitu. Apakah si distributor ini punya kemampuan dalam hal follow up atau enggak. Dan rata-rata saya lihat ya orang itu jadi antipati karena cara distributor itu yang tidak disukain gitu. Misalkan setelah presentasi dia akan push ya prospek tersebut ya nggak ngelihat waktu ya. Kapan joinnya, jadi nggak beli produknya. Sehingga ya orang tidak merasa nyaman karena ya menurut saya kembali lagi ini hanyalah ya oknum, tapi ya ini tidak akan terjadi ketika Anda ketemu dengan distributor-distributor yang sudah profesional. Artinya mereka paham ya, mereka paham apa itu needs, mereka paham apa itu namanya menggali kebutuhan, mereka paham itu namanya follow up, mereka paham itu cara closing. Artinya kalau yang profesional mereka tahu bahwa nggak semua orang cocok dengan produknya dan nggak semua orang cocok dengan bisnis network marketing. Jadi dia akan lebih fokus bertanya ya, dia lebih akan fokus untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan, dia akan menganalisis, dia akan bertindak sebagai konsultan. Kalau memang dia rasa produk dan bisnisnya itu tidak cocok, ya dia akan bilang, ya kayaknya nggak cocok buat kamu. Tetapi saya paham ya teman-teman, realitanya nggak seperti itu. Yang di lapangan ya mungkin berbeda ya, ataupun di sosial media. Yang ada itu ya terlihat distributor-distributor itu ya banyak yang knowing gitu ya. Ataupun kadang-kadang bisa dibilang ya tidak ya memalukan lah ya. Tetapi kembali lagi teman-teman ya. Ya, saya melihat ini sudah bertahun-tahun ya, banyak juga seperti itu. That's why kenapa saya sangat fokus dengan edukasi ya untuk mengupgrade ya industri ini, mengupgrade ya lebih tepatnya bukan hanya industri, lebih tepatnya profesi ini. Jadi lebih mengupgrade sumber daya manusianya. Supaya apa? Supaya hal-hal seperti itu tidak terjadi lagi. Artinya kalau orang sudah bilang tidak tertarik, ya masa sih kamu paksa? Kalau orang bilang dia tidak suka dengan bisnis ini, ya masa sih kamu paksa? Dan ya ini yang jadi masalah. Jadi nggak usah kita terlalu banyak menjanjikan sesuatu hal kepada orang lain. Apalagi nanti menjanjikan sesuatu yang Anda tidak bisa penuhin. Nah ini yang akan membuat citra industri ini ataupun bisnis ini akan semakin rusak. Jadi saran saya sama teman-teman ya, kalau Anda temukan orang-orang seperti itu di lapangan, ya anggap aja orang tersebut itu belum mengetahui, belum punya pemahaman yang cukup. Tetapi saya cuma mau ngasih tahu, ada loh di industri ini orang-orang yang profesional, networker yang profesional, network marketer yang paham betul dia. Dia paham bagaimana berhadapan dengan prospek, dia paham, dia tahu kualitas dari dirinya, dia paham kualitas dari produknya, dia punya personal branding. So, buat saya ya, walaupun akibat distributor ini atau orang-orang yang saya sebut oknum ini, banyak orang antipati terhadap bisnis network marketing, tapi jangan salah juga, banyak juga loh yang butuh. Dan saya yakin dan percaya loh teman-teman, ada jutaan orang di Indonesia terutama, mungkin kalau di seluruh dunia ratusan juta, masih banyak orang pengen mencari peluang bisnis. Saya yakin itu. Hanya saja, kadang-kadang dia tidak paham dan tidak tahu mau cari informasi yang benar dari mana. Ya, ya kan? Menurut saya ya itulah makanya saya rajin bikin konten di YouTube, di TikTok, di Instagram, supaya teman-teman kalau memang ada niat pengen ya mencoba dari bisnis network marketing, Anda bisa melihat YouTube ataupun sosial media saya, Indra Jaya Purba, untuk jadi referensi Anda ya. Paling tidak Anda bisa melihat gambaran dari industrinya dan juga hal-hal yang perlu Anda pelajari gitu loh. Dan analisis, karena harus critical thinking main juga loh teman-teman. Jangan asal ikut-ikutan. Jangan asal ya kita ngelihat orang sukses, oh kita juga pasti sukses. Ya nggak seperti itu juga. Karena semua orang entry point-nya itu berbeda. Ada orang yang pertama join network marketing, dia sudah punya personal branding, dia sudah punya network, dia sudah punya trust dan sudah audience, dia jauh lebih gampang. Tapi ada juga orang yang selama hidupnya dia nggak pernah berbisnis.
dan dia juga bisa dibilang ya introvert, tidak terlalu bergaul, dan ketika dia mau menjalankan bisnis ini, ya dia akan terasa sedikit agak kesulitan. Ya, it's okay gitu loh. Nggak ada masalah dengan itu. Dan itu biasa aja. Disinilah gunanya Anda berproses. Di network marketing inilah Anda berproses. Ya banyak yang saya temukan, mereka pengen berhasil di industri, tapi dia tidak punya kemampuan misalkan presentasi. Dia tidak paham bagaimana mengoptimasi sosial media. Tidak punya kemampuan public speaking. Cara berpikir entrepreneurship-nya pun belum mumpuni gitu. Tapi dia pengen sekali berhasil dengan short time, dengan cepat, dengan instan. Ya itu nggak akan terjadi gitu loh. Nah disinilah banyak orang akan kecewa. Ya kecewa lah karena dia merasa akan bisa mendapatkan income duit dengan cepat, tapi ya nggak seperti itu. Makanya sering saya bilang bahwa network marketing itu bukan bisnis cepat kaya. Ya ini adalah proses. Tapi Anda akan melihat banyak orang yang di sosial media yang dia kayaknya enak banget hidupnya. Jangan lihat ujungnya. Ya mereka berproses sudah berapa tahun, berapa puluh tahun. Itu yang harus Anda tahu gitu loh. Jadi walaupun banyak orang antipati sekali lagi ya teman-teman dengan industri ini, saya yakin dan percaya banyak juga orang yang sangat tertarik dengan industri ini. Ya karena banyak alasan lah, mulai dari modal tidak terlalu besar, risiko juga terlalu besar. Di sini juga ada pendidikannya, di sini tempat kita bertumbuh, belajar, punya growth mindset, macam-macam gitu loh. Jadi itu yang kedua ya teman-teman ya. Walaupun banyak orang yang merasa risih dengan para distributor, tetapi di samping itu juga banyak juga orang yang merasa network marketing adalah game changer buat hidupnya. Itu yang berubah hidupnya. Nah yang ketiga adalah malu kalau mereka berjualan. Nah ini juga sering sekali yang menjadi alasan teman-teman di lapangan ya. Kalau Anda pernah merasakan prospek Anda bilang, aduh aku malu deh jual-jualan. Coba ketik di kolom komen kalau Anda pernah merasakan itu. Saya sendiri ya sering mendapatkan hal tersebut. Karena nggak semua orang punya mental bisa menjadi seorang marketing gitu loh. Tetapi yang saya mau kasih gambaran kepada teman-teman yang nonton YouTube ini adalah transaksi jual beli itu adalah hal yang sudah ribuan tahun ada di muka bumi itu. Jadi itu bukan tabu. Apa sih di dalam hidup kita yang tidak terjadi transaksi jual dan beli gitu loh. Apa ya, kalau kamu mencari istri aja kamu harus jual diri kamu dalam tanda kutip ya, bukan jual diri betulan. Kalau kamu pengen dikenal, mendapatkan apa, mau bekerja, kamu harus bisa menjual diri kamu. Apa yang di dalam hidup ini tidak menjual gitu loh. Kalau kamu pengen jadi politisi, kamu harus bisa menjual juga. Jadi dalam lini hidup kita bukan hanya transaksi jual dan beli, semua itu pasti berkaitan dengan jual dan beli. Jadi kalau orang secara spesifik malu terhadap industri network marketing, sebenarnya mereka nggak malu menjual sebenarnya dalam pikirannya. Tetapi mereka nggak suka aja dengan distributor-distributor atau oknum yang saya tadi sebut, cara kerjanya gitu loh. Karena mereka nggak mau nanti dikira orang sekitarnya menjadi seperti orang itu. Jadi itu yang sebenarnya menjadi problem teman-teman. Dia nggak mau dicap, ya, nggak mau dicap sebagai orang yang apa-apa jual, apa-apa ya menawarin produk, apa-apa nawarin bisnis. Mereka nggak mau gitu loh. Jadi sebenarnya bukan benar-benar dia nggak, ya dalam hati kecilnya ya nggak tertarik dengan jualan, tapi mereka nggak mau aja punya image seperti itu gitu. Jadi itu yang harus Anda tahu. Jadi ini juga introspeksi buat teman-teman distributor atau leader di industri marketing. Kita harus coba untuk mulai deh ya, karena kalau kita sepakat ini adalah profesi ini adalah banyak ya sangat mulia juga menurut saya dan banyak merubah hidup orang. Ayo teman-teman, kita buat profesi ini menjadi profesi yang profesional. Kita buat profesi ini supaya naik kelas. Dengan cara apa? Ya mindsetnya dibenerin dulu, skill setnya ditambahin, toolsnya dimantepin, bangun personal branding, supaya orang bisa melihat ke depannya nanti. Dan saya yakin dan percaya 10 tahun, mungkin 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun ke depan, profesi ini akan jadi satu profesi yang diminati oleh anak cucu kita lagi gitu. Tetapi kalau sampai sekarang ini kan orang merasa ini profesi yang tidak keren gitu. Profesi yang justru ya hanya untuk orang pengangguran, hanya orang yang tidak punya pekerjaan gitu. Itu hanya terjadi sebenarnya di culture Asia gitu. Tapi kalau industri network marketing di Eropa dan di Amerika ya saya lihat tidak seperti itu. Karena
ini bisa dikerjakan sebagai part time. Banyak orang yang lawyer juga sebagai leader network marketer. Ada yang misalkan akuntan publik, dia seorang akuntan publik, seorang network marketer. Dia seorang misalkan CEO, dia juga seorang network marketer. Itu banyak terjadi gitu loh. Sebenarnya di Indonesia juga banyak seperti itu. Tetapi yang selalu terekspos itu hanya yang jelek-jeleknya saja gitu. That's why kembali lagi teman-teman ya, saya nggak bisa speak up sendiri ya, tapi saya percaya dan yakin teman-teman yang menonton video ini pasti Anda juga punya kerinduan yang sama seperti saya. Karena kalau industri ini juga dibenerin, profesi ini dibenerin, itu kan bukan hanya menguntungkan siapa ya, bukan menguntungkan segelintir orang, tapi menguntungkan Anda juga. Artinya kalau industri ini atau profesi ini semakin bagus, ya orang jadi lebih gampang tertarik juga, dan itu menguntungkan Anda di lapangan kan. Tapi kan kalau realitanya sekarang, Anda merasa kesulitan bukan hanya menjual produk, belum menjual produk, hanya menyebut dengan kata network marketing atau MLM, orang sudah orang sudah mundur. Nah, itu yang terjadi kan. Dan itu yang kadang membuat Anda juga drop. Tapi ya teman-teman ya, saya hanya coba untuk meyakinkan Anda, tenang, ada waktunya nanti industri ini akan dilirik oleh banyak orang seperti profesi-profesi lainnya. Ya kalau 10 tahun yang lalu, ada yang ngerti nggak istilah influencer? Nggak ada kan? Ada yang ngerti nggak istilah YouTuber? Nggak ada. Nggak ada gitu loh. Ya, saya juga mau ke depannya ya, teman-teman bisa juga punya rasa bangga terhadap profesi ini. Makanya selalu di setiap podcast yang saya diundang orang, setiap di konten saya selalu bilang, nomor satu itu, Anda harus bangga dulu dengan profesi ini. Gimana sih Anda sudah bisa merubah hidup, Anda mendapatkan komisi, tapi Anda nggak bangga dengan profesi ini. Bahkan banyak orang yang menutup-nutupi gitu. Ya kalau perlu, mulai sekarang ya yang menonton, buat aja di sosial media Anda. Kalau memang Anda sebagai leader atau distributor, buat aja network marketer. Nah, atau leader network marketer. Terserah gitu loh. Jadi ketika Anda bangga, dan semua orang bangga, dan banyak orang akan bangga, itu kan membawa satu dampak menurut saya. Itu kan punya dampak yang bukan hanya kecil. Itu bisa dampaknya besar nanti. Itu bisa jadi movement. Kalau semua orang punya rasa bangga itu nomor satu dulu, bangga dulu. Setelah kita bangga, tentunya kita tunjukkan dengan kualitas. Ya, mulai dari skill, bagaimana kita membuat konten di sosial media, bukan hanya sekedar flexing, hanya bukan sekedar promosi-promosi, tapi lebih kepada memberikan value, memberikan manfaat kepada market. Apa yang menjadi keahlian Anda, apa yang Anda tahu, story apa yang Anda punya, Anda berikan kepada market. Sehingga market bisa melihat, oh kayaknya ini aku suka dengan orang ini gitu. Ya, kayaknya aku suka dengan cara orang ini menyampaikan narasi yang mereka inginkan gitu loh. Nah ini yang menurut saya teman-teman ya, 3 hal ini ya bisa menjadi pembelajaran buat kita semua gitu. Sebenarnya banyak lagi ya teman-teman, di list saya itu masih banyak gitu. Tapi nggak apa-apa, untuk video kali ini ya saya bahas 3 ini dulu ya teman-teman ya. Jadi kalau Anda suka dengan video ini, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Tentunya bagikan ke semua tim Anda ya. Ayo kita sama-sama punya visi, bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi buat profesi ini. Karena kita bangga dengan profesi network marketer, karena profesi ini sudah banyak membawa dampak bagi orang lain. Sukses selalu teman-teman. Bye-bye.